Setiap orang selalu punya alasan kuat untuk mewujudkan mimpinya. Meskipun terbilang susah, pasti ada jalan dalam menggapainya. Saya Robert, dan ini cerita saya tentang Kerinci. Saya memulai perjalanan dari stasiun Tawang. Saya naik kereta Dharmawangsa dengan pemberhentian di Pasar Senen. Tiketnya 200.000. Kita sudah tiba di Pasar Senen dan keadaan jam berapa, setengah 10 ini, dan kita mau lanjut ke KRL tujuan. Kenapa stasiun Duri? Karena saya mau cari KA Bandara yang langsung menuju Bandara Soekarno-Hatta. Kita lanjut pakai stasiun bandara menuju Bandara Soekarno-Hatta. Ya gini lah, dari Semarang ke Jakarta, ke Pasar Senen, dari Pasar Senen ke Duri, dari Duri ke Soekarno-Hatta. See you Kerinci. Dan ini menuju Terminal 3 Bandara suasana sini banyak banget. Saya tiba di Bandara Soekarno-Hatta jam 12-an, kemudian check-in, lalu jam 3 saya terbang menuju Padang. Jam 5 sore akhirnya saya tiba di Padang. Kita sudah berada di Bandar Udara Minangkabau Padang, dan ya, kita mau ngambil bagasi ke bawah. Jemput kawan saya, Nia Angelina. Itu tuh bukan Padang, Kita tapi itu mah Padang Sukaryana. Ariana. Beda, bukan Padang lagi. Jakarta, Soekarno-Hatta kan langganan, nggak Jakarta. Iya sama kayak gitu kan. Tapi itu tuh mirip. Soekarno-Hatta tuh Jakarta. Dia adalah gadis Minang yang terlihat kuat di segala kondisi, berbanding terbalik dengan kondisi hatinya. Saya dan Nia ketemu di Semarang, di sebuah cafe GT, sebuah hidden games di Semarang. Dan saya dibawa Nia mengelilingi Padang, beli logistik, dan menginap di rumah teman Nia, Nanda. Saya dan Nia berangkat dari Padang menaiki travel dengan biaya 300.000 berdua dari Padang ke Kresik Tuwo. Saya tiba ketika azan subuh berkumandang, tepatnya di basecamp Makjul yang masih keturunan dari Jawa. Paginya saya cari logistik yang kurang, sekalian tes kesehatan. Lalu jam 9 kami berangkat dengan diantar jeep menuju pos registrasi. Ini Kerinci kira-kira sampai jam berapa? Ya, tadi malam. Jam 6. Jam 6. Yang jaraknya lumayan jauh. Di pos registrasi ternyata orang Taman Nasional juga orang Jawa. Emang sih Jawa ada di mana-mana, terasa di kampung sendiri aja. Mendaki gunung bersamanya adalah anugerah yang tak terbayangkan sebelumnya. Sebatas angan yang entah bagaimana semesta bekerja bisa kewujud. Saya mulai pendakian pukul 9 ketika matahari lagi terik-teriknya. Oke, kelas titik ke Rimba. Nah, kita menuju ke pos 1. Ini di Gunung Kerinci ini ada 3 pos dan 3 shelter. 1, 2, 3, shelter 1, 2, 3. Oke, dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kerinci. Ya. Dari pintu rimba menuju pos 1. Itu berisikan pohon-pohon besar yang lebat, seperti trek di Gunung Selamet. Sepinya Gunung Kerinci membuatku tenang atas pekerjaan yang baru saja usai. Setelah berjalan 15 menit, akhirnya sampai juga di pos 1. Saya meminta Nia untuk istirahat dulu. Raga juga butuh jeda. Kemudian saya kembali berjalan menuju pos 2. Jalurnya tidak berubah, pohon-pohon besar yang semakin rimbun. Butuh waktu 45 menit untuk sampai ke pos 2. Oke, kita sudah sampai pos 2. Kenapa tuh dinamain baru? Karena beruntung di pos 2 ini kita bisa
Merpati, Bukan. perkutut, Burung apa sih yang di sini tuh? cendrawasih, Enggak. burung merak. Udah diem. Saya kembali berjalan menyusuri pepohonan dari pos 2 hingga pos 3. Masih rimbun seperti biasanya. Kita berjalan di antara pos 2 ke pos 3. Jalannya mulai naik, mulai curam, dan kita masih tetap berpuasa. Lihat bibir kering kami nggak bohong. Gimana Kak Nia puasanya? Kok masih semangat? Habis makan nih? Iya, puasa ngide banget naik gunung. Siapa sih? Kamu lah. Kak aku. Lagi mikirin apa sih? Kenapa aku naik kerinci lagi? Mikirin itu. Emang kenapa? Kenapa coba? Tolong. Kami harus tetap berjalan menuju shelter 1. Di tengah perjalanan ada sebuah pohon yang tengahnya bolong. Akar-akar pohon mulai muncul, bertanda shelter 1 sudah dekat. Tak terasa sudah sampai shelter 1. Halo guys, kita sudah sampai di shelter 1 di ketinggian 2505 mdpl. Ya, di jam 3 ini masih kelihatan cerah di sana. Cerah sekali. Sambil melihat keindahan alam, saya memutuskan untuk sholat dulu, sekaligus berdoa semoga selalu diberikan kemudahan dalam berjalan. Setelah istirahat yang cukup, kami kembali berjalan menuju shelter 2. Jujur, raga ini sudah tak kuat lagi menahan haus, menahan lapar, bibir sudah mulai kering. Pada akhirnya kami memutuskan untuk camp di shelter 2 bayangan saja, dan memutuskan untuk melanjutkan perjalanan di esok harinya. Enggak semua harus selesai sekarang. Gunung gak akan kemana-mana. Keselamatan lebih penting daripada apapun itu. Ya, bisa diceritain kenapa kita ngecamp di... Karena kegoblokan hakiki. Siapa yang goblok? Ini orang yang lagi ngevideoin sosokan puasa. Kan puasa kan kewajiban bagi orang muslim. Iya, tapi menganiaya diri sendiri juga nggak baik. Mas, gimana sih mas? Nih, Ini R. R siapa? kamu lah. Ini. Udah ini. Makasih. Kita berada di shelter 2. Mau menuju shelter 3. Cuacanya cukup cerah. Full cerah. Kita sudah sampai shelter 3. Iya gak sih? Tahu. Ih, ngambek. Jadi kita habis mengambil air buat masak nanti malam. Dan ada seger guys, yakin seger. Iya, hari ini kita masak apa? Nggak ada. Ih, ngambek. Tahu. Ih. Masak apa? Lihat aja sendiri. Ya iya terong. Ih, semen kita dimasakin temennya. Baik banget. Lihat gue masak segini banyak, dia cuma ngeliatin. Dasar. Tepat jam 3 subuh, kita mulai sampai attack. Tak pernah selesai.
fakir nggak? Enggak kebagian kok. Kali malah ya. Enggak nggak sih? Ya sekali dong. Tadi kan sampai atas jam berapa? Oh jam 6. Kelihatan kan? Perlahan sinar mentari muncul di kejauhan, berbarengan dengan munculnya angin yang semakin kencang. Naik susah, turun juga susah. Dengan pijakan kaki dan kemauan hati untuk terus melangkah, akhirnya sampai juga di puncak Gunung Kerinci, puncak tertinggi di tanah Sumatera, yang termasuk Seven Summit Indonesia. Segala mimpi yang terwujud di 2024 butuh 5 tahun untuk mewujudkan doa dan usaha yang tak sia-sia. Manifestasi naik Gunung Kerinci selesai. Langkah selanjutnya adalah kembali pulang dengan selamat.